Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bahasan tentang belajar karakter dari Nabi Nuh alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas yang pertama, mengajarkan tauhid, mengajarkan kepada manusia agar beriman dan taat kepada Allah. Ini misi semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Nuh ini sayang kepada umatnya. Makanya beliau memberi peringatan agar umatnya tidak durhaka kepada Allah. Sebab kalau durhaka nanti bisa mendapatkan azab. Yang ketiga, Nabi Nuh ini meyakinkan umatnya bahwa dia memang utusan Allah, bukan orang sesat seperti yang dituduhkan oleh umatnya itu. Sekarang kita bahas yang keempat. Nabi Nuh itu menyampaikan amanah ilahi dan nasihat. Meskipun banyak di antara manusia yang tidak menerima pesan dakwahnya, Nabi Nuh tetap saja berdakwah. Urusan orang mau beriman mau tidak, itu urusan mereka. Tugas Nabi adalah menyampaikan. Ini amanah yang harus dilaksanakan. Berdakwah itu amanah dari Allah. Ini berarti kewajiban dakwah tidak gugur hanya karena ada penolakan dari mad'u atau objek dakwah. Kalau pada nggak mau beriman, udahlah masa bodoh amat, nggak mau dakwah lagi, nggak begitu. Dakwah mah terus saja. Mau diterima, mau tidak, mau beriman, mau tetap kafir, itu urusan mereka. Tugas Nabi menyampaikan. Di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 62, itu disebutkan uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanah-amanah Tuhanku. Yang dimaksud amanah Tuhan, disuruh berdakwah. Ya sudah, dakwah saja, sampaikan. Dan aku memberi nasihat kepadamu. Nasihat itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang, termasuk Nabi Muhammad. Makanya ada saat malaikat Jibril datang kepada Nabi, tidak hanya menyampaikan wahyu Al-Quran. Ada saat malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan nasihat-nasihat. Jadi nasihat itu dibutuhkan. Makanya sahabat-sahabat Nabi
tidak menunggu Nabi menyampaikan nasihat, nggak nunggu Nabi ceramah, tapi ada saat sahabat-sahabat Nabi itu datang menemui Nabi dan minta nasihat, gitu. Itu aktif. Jadi jangankan Nabi lagi menyampaikan ceramah yang isinya menyampaikan nasihat, Nabi enggak ceramah saja, sahabat datang. Boleh kalau bahasa kita minta diceramahi gitu. Minta dinasihati. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, aku tahu apa yang kamu tidak tahu, yaitu taunya dari Allah. Kalau umatnya kan nggak tahu masalah akidah, nggak tahu masalah akhlak. Nah, ini Nabi Nuh dikasih tahu oleh Allah, sehingga Nabi Nuh harus menyampaikan lagi kepada umatnya. Nah, mengomentari ayat ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan. Wahbah Zuhaili itu seorang ulama dari Suriah yang menulis Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir yang menarik untuk kita pelajari, untuk kita baca. Kata beliau, tugas para nabi biasanya adalah menyampaikan risalah. Ada perbedaan antara tabligh, penyampaian risalah, dan nasihat. Tabligh artinya pengenalan berbagai macam beban-beban Allah kepada manusia. Jadi kalau tabligh itu ngasih tahu, menyampaikan apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Tapi kalau nasihat adalah anjuran berbuat ketaatan, ancaman berbuat maksiat dengan mendasarkan pada sarana-sarana targhib. Ada targhib, membuat suka melakukan kebaikan, dan ada tarhib, membuat orang takut melakukan dosa. Jadi ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib biar supaya orang mau melakukan kebaikan. Kalau dalam Islam itu ada namanya keutamaan-keutamaan. Nah, keutamaan-keutamaan itu targhib. Jadi orang semangat, antusias untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau yang sifatnya ancaman, nah itu namanya tarhib. Ayat-ayat tersebut menyebutkan tujuan yang karenanya Allah mengutus para rasul. Jadi semua nabi, semua rasul diutus untuk menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah. Kemudian nasihat, memberi nasihat. Makanya Nabi Muhammad nanti akan kita sampai. Nabi Muhammad itu kalau umatnya tidak mau beriman, bahkan menentang, ya rileks saja. Rileks saja. Jangan tegang, jangan stres. Begitu juga ustadz, muballigh, jangan stres gara-gara umatnya tidak mau. Apalagi misalnya ada orang ngomong yang tidak baik. Ustadz, udah nggak usah dakwah, percuma aja, orang tetap aja pada brengsek. Nah, ada omongan kayak begitu, ustadz tidak boleh stres, biasa aja. Yang kelima, Nabi Nuh itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan dan kendala dakwah sedemikian besar,
tapi hal itu tidak menyurutkan semangat dan tanggung jawab Nabi Nuh dalam berdakwah. Di dalam surat Yunus ayat 71, surat 10 itu disebutkan, watslu alaihim naba'a Nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum summa la yakun amrukum alaikum ghummatan summa qadu ilayya wa la tunzirun. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Tugasku menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau kamu enggak suka aku berada di tengah-tengah kalian, aku sampaikan ayat-ayat Allah, ya aku sih bertawakal saja kepada Allah. Mau kamu dengar, mau tidak, mau terima, mau tidak, itu bukan urusan saya. Kira-kira begitu. Maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Begitu Nabi Nuh bilang. Kalau emang udah nggak suka sama aku, ya terserah, silakan. Mau membinasakan aku juga boleh, itu urusan kalian. Silahkan kumpulkan. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kalau memang kalian mau membunuh aku, udah punya rencana begitu, kasih tahu aja. Jangan diam-diam. Sampai ditantang begitu umatnya itu. Lalu lakukanlah terhadap diriku. Kalau emang udah punya rencana mau membunuh aku, bunuh. Kira-kira begitu. Dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku, nggak usah ditunda-tunda lagi. Ya, kalau sekarang kan nggak begitu-gitu amat ngomong ya, tapi begitulah betapa beratnya Nabi Nuh menghadapi umatnya. Maka beliau bertawakal kepada Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah sesudah kita berusaha semaksimal mungkin. Berserah diri kepada Allah. Ya kalau dalam kaitan dakwah, ya Allah, saya sudah berdakwah sebaik mungkin berbagai cara. Sekarang hasilnya aku serahkan kepada Engkau, kira-kira begitu. Kalau tawakal dalam usaha sehari-hari, ya Allah, aku sudah berusaha mencari nafkah. Berapa yang mau dikasih, aku terima. Makanya tawakal itu salah satu sifat orang takwa, salah satu sifat orang beriman. Sangat penting tawakal itu. Kalau orang inginnya 500, dengan ingin 500 dia berusaha berbagai cara-cara yang baik. Ternyata dapatnya 200. 200 itu dia terima dengan senang hati. Itu namanya tawakal. Sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk menggoda manusia. Tapi kalau orang tidak bertawakal, celah
buat syaitan masuk ke dalam hati manusia, itu memang dibuka oleh orang itu. Kenapa? Dia ngomong, percuma aja saya dagang, percuma saja saya ngojek, percuma saja saya usaha, ingin dapatnya 500, dapatnya cuma 200. Orang kalau tidak bertawakal begitu, dia tidak menghargai usahanya sendiri. Kalau usaha sendiri, kerjaan sendiri sudah dia tidak hargai, bagaimana dia bisa menghargai kerjaan orang lain? Di situ syaitan dibukain pintu. Pintu hatinya dibuka untuk syaitan masuk, sehingga syaitan itu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Makanya mendingan lu nyolong aja, makanya mendingan lu korupsi. Begitu syaitan tuh membisikkan kejahatan. Maka nggak ada yang percuma, dalam dakwah juga nggak ada yang percuma, meskipun orang belum terima. Gambaran lain tentang kendala dakwah tercermin pada firman Allah. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Kalau bahasa kita kasarnya apa itu? Udah deh, lu udah banyak ngomong, gitu. Udah kebanyakan ngomong, udah gak usah ngomong lagi. Udah diperpanjang itu bantahan kepada kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang yang benar. Udah, jangan ngomong lagi. Kalau emang ada azab, mana itu azabnya? Sini, datangkan. Nantang. Dikasih tahu bukannya jadi waspada, dinasihati bukan jadi ingat, jadi sadar, malah sampai begitu ngomongnya. Udah dah, jangan banyak ngomong. Nuh, jangan banyak ngomong dah, Nuh. Kalau emang ada azab kalau kami tidak beriman, kalau kami tidak taat, udah, mana itu azabnya? Datangkan. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu. Azab itu bukan urusan saya. Saya cuma dikasih tahu akan ada azab. Kapan itu azab diturunkan, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Jika dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Kalau udah datang itu azab, nggak bisa kamu menghindar. Nah, begitu. Maka Nabi Nuh terus saja berdakwah. Maka di dalam berdakwah dia tidak minta upah. Ini juga karakter yang sangat penting. Tidak meminta upah dalam berdakwah. Tugas dakwah yang berat hanya bisa diemban oleh orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu bersih karena Allah. Nabi Nuh menunjukkan keikhlasannya dalam berdakwah, dengan terus berdakwah. Terus, itu orang kalau ikhlas begitu, terus saja.
melakukan apa yang harusnya dilakukan. Meskipun tidak banyak orang yang mengikuti dan memujinya, yang ada celaan bukan pujian, yang ada dibully kalau bahasa sekarang, bukan diapresiasi. Bahkan hingga berabad-abad lamanya, yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya sampai 950 tahun, 10 abad. Bahkan beliau menegaskan tidak meminta upah dari dakwah yang dilakukannya. Maka di dalam surat Yunus ayat 72 itu disebutkan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak minta upah sedikit pun daripadamu. Terserah mau beriman mau tidak, upahku tidak lain hanyalah dari Allah saja. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka tetap ini berlaku sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad. Orang kalau berdakwah tidak boleh minta upah. Kalau bahasa sekarang, ustadz tidak boleh pasang tarif, tidak boleh menentukan. Bahwa dikasih itu boleh diterima, namanya juga dikasih. Tapi jangan merasa kurang. Pengurus panitia, masa saya datang dari jauh cuma segini? Soalnya ada yang model begitu, Pak. Ada seorang panitia maulid apa gitu misalnya, di masjidnya cerita sama saya, Pak Ustadz, saya ngundang Ustadz Fulan untuk acara maulid di masjid saya. Ya, karena panitia yang lain memang mengusulkan si Fulan itu, saya hubungi dia. Dia bersedia, maka pada saatnya datang. Selesai ceramah, biasalah pulang. Saya kemudian menyampaikan amanah dari panitia. Saya kasih amplopnya kepada si ustadz itu. Sesudah dikasih amplop, ustadz itu masuk ke tempat wudhu, masuk ke tempat WC, ke toilet. Rupanya dia buka kali. Ya, dia buka. Sesudah dia keluar, saya dipanggil. Sini. Ada apa Pak Ustadz? Yang bener aja, masa cuma segini? Ya emang saya dikasihnya segitu, saya juga nggak tahu berapa jumlahnya. Kurang dong. Ya bagaimana mau ditambahin lagi? Akhirnya terpaksa saya tambahin dah pakai duit saya. Ya tentu tidak boleh begitu. Kalau dikasih boleh terima. Makanya saya suka mengilustrasikan orang berdakwah itu seperti petani. Petani pergi ke sawah. Mau ngapain?
mau menggarap sawahnya biar supaya bisa ditanami padi. Lagi nyangkul, ternyata ada belut. Di sawah itu ada belut, boleh diambil nggak? Boleh diambil. Ambil tuh belut, bawa pulang, goreng, makan gitu. Tapi besok datang lagi ke sawah, jangan niat nyari belut. Kenapa? Belutnya belum tentu ada, belutnya belum tentu dapat, sawahnya acak-acakan. Belut nggak dapat, padi nggak bisa ditanam. Nah, jangan begitu. Jadi terima saja. Maka saya di dalam berdakwah kemana-mana, salah satu jawaban yang tidak bisa saya sampaikan itu adalah pertanyaan, Ustadz, kami harus ngasih berapa biayanya? Wah, saya nggak bisa jawab, saya bilang. Itu mah urusan panitia, bukan urusan saya. Begitu. Maka Nabi Nuh menegaskan bahwa dia tidak minta upah di dalam dakwahnya. Apalagi menentukan tarif kalau zaman sekarang. Ustadznya mah nggak menentukan tarif, Pak Ustadz, cuma asistennya. Ya bisa jadi asistennya disuruh sama ustadznya, lu aja yang ngomong dah katanya. Masa gue yang ngomong? Mohon maaf saya cerita yang tidak enak. Itu ada pengurus masjid cerita sama saya, Pak Ustadz, saya masjid tidak mau lagi mengundang Ustadz Fulan untuk khutbah di tempat saya. Emang kenapa Pak? Ceramahnya nggak bagus, khutbahnya tidak bagus. Ya bukan khutbahnya tidak bagus. Ini si Ustadz suatu ketika mungkin dia punya kesulitan keuangan. Ya kita maklum kesulitan keuangan. Lalu dia minjem duit. Nah, minjem duit pakai kas masjid misalnya kan, pinjem duit sekian. Ya dikasih, namanya juga orang lagi sulit, kita kasih pinjaman itu. Cuma ngomongnya nanti bayarnya pakai khutbah saja. Ngomongnya begitu, bayarnya pakai khutbah. Yang begitu kan gak usah diomongin. Nah, ya, jadi umpama minjem 1 juta, kan khutbah di situ 2 kali dalam setahun. Sekalinya 500 misalnya, ya udah nanti bayarnya pakai khutbah saja. Ya nggak boleh begitu juga ngomong, nggak pantas. Sehingga dengan sebab kalimat itu si pengurus ini udah nggak bersimpati kepada si ustadz itu. Apalagi dibicarakan di dalam ceramah. Tapi udah banyak juga yang begitu. Dibicarakan di dalam ceramah, singgungan-singgungan soal upah, soal honor, soal amplop dan sebagainya. Bercanda juga nggak pantas. Jadi orang harus menjaga harga dirinya sebagai seorang dai. Baik, jadi tidak minta upah di dalam berdakwah. Di dalam surat Hud ayat 29, dan dia berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepadamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah,
dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu satu kaum yang tidak mengetahui. Jadi jangan suudzon kepada dai, kepada nabi, seolah-olah nanti kalau orang beriman bakal diusir, tidak, atau direndahkan. Sebab ini kan para pembesar nih, para pembesar. Nanti kalau kita tunduk sama dia, kita nggak dihargai lagi, kan gitu. Bisa jadi begitu anggapan. Oleh karenanya Nabi Nuh di dalam ayat ini juga menegaskan dia tidak minta harta, tidak minta upah. Nah ini, oleh karenanya para dai juga harus meluruskan niat, ya. Para dai harus meluruskan niat di dalam berdakwah. Jangan untuk minta honor. Kalau dikasih boleh terima. Baik, saya sisakan waktu. Silakan Pak. Wah, udah megang mic duluan. Waalaikumsalam. Tahayul. Ya. Belum. Sholat pakai sarung tapi nggak pakai baju. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Udah viral, saya belum tahu, apalagi nggak viral itu. Ya, syirik itu ada dua macam. Ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah syirik yang besar. Jadi kalau orang mati dalam keadaan menuhankan selain Allah, itu syirik besar, maka dia tidak diampuni. Karena statusnya kalau begitu kafir, kafir musyrik. Sehingga dia nggak boleh kita doakan. Meskipun saudara, tetangga. Kalau jamaah kan nggak mungkin, karena dia bukan jamaah. Nah, kalau musyrik, ya, orang musyrik, nah jadi nggak mungkin kita mendoakannya, Allahumma gfir lahu warhamhu, apalagi menyolatkannya, nah, gitu, nggak boleh. Tapi kalau syirik yang kecil, itu contohnya adalah riya, ingin dapat pujian orang dari kebaikan yang dilakukannya. Kalau itu apa yang dilakukan nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Tapi dia jangan dibilang musyrik dalam arti kafir tadi, enggak. Kalau begitu nanti semua orang bisa musyrik. Kenapa? Karena bisa jadi banyak orang yang ingin mendapatkan pujian, nge-share di grup, dapat jempol. Wah.
Udah nge-share dari pagi kok belum ada jempol ya. Pengen dapat pujian. Jadi menge-share yang baik-baik boleh ya. Orang mau ngasih jempol mau tidak itu urusan lain. Itu yang dimaksud. Nah, oleh karenanya hati-hati terhadap syirik yang kecil. Kok enggak hati-hati syirik yang besar? Ya kalau kita kan kecil kemungkinan melakukan syirik yang besar. Sehingga Nabi bilang, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Nabi lebih khawatir kepada kita syirik yang kecil daripada syirik yang besar. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Itu riya, ingin dapat pujian orang. Kalau bicara fikih, orang misalnya pakai sarung sepinggang, pakai sarung sepinggang, secara fikih dia kan udah menutup aurat namanya. Jadi kalau dia sholatnya begitu pakai sarung sepinggang, nggak kelihatan pusernya, nggak kelihatan lututnya, ya secara hukum dia sah sholatnya. Cuma kan apa pantas, itu aja masalahnya. Apa pantas nggak pakai baju? Kalau lagi ihram, memakai pakaian ihram, lagi tawaf, sa'i, ya lain soal. Nah, itu kan makanya pakaian ihram meskipun tidak berjahit, dia juga ada bawahan, ada atasan, dua helai. Tetap harus nutup aurat. Ini kadang-kadang orang memakai pakaian ihram juga nggak nutup aurat. Kenapa? Kedodoran, kelihatan pusernya. Nah itu nggak sah. Baik, begitu Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat bulan baru yang Nabi, tepatnya tanggal 5 Oktober. Bapak Ustaz, insyaallah benar usia 5 tahun. Itu kami berdoa konsisten dalam memberikan banyak keberkahan aman rohani. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan yaitu hikmah apa yang bisa kita petik atau kita dapatkan dari meniru karakter dan Nabi juga Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa Pak mau ulang tahun. Baik. Terima kasih atas doa yang Bapak sampaikan buat saya. Kalau kita mau jadi baik, itu kan membutuhkan keteladanan, membutuhkan contoh. Maka Nabi Muhammad juga membutuhkan contoh dari nabi-nabi sebelumnya. Bahkan secara khusus disebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'hu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik buat kamu ya Muhammad pada diri Ibrahim dan orang yang bersama dengan dia. Nah, jadi kalau kita
mempelajari sejarah, termasuk sejarah tentang seseorang, itu yang mau kita ambil adalah hikmahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadi jangan sekedar hafal sejarah. Ini kan generasi sekarang bisa jadi dia tahu sejarah tapi tidak ngerti sejarah. Apa tuh bedanya? Tahu sejarah itu kalau lagi ulangan dikasih soal jawab, bisa jawab dia. Tanggal berapa Ustadz Ahmad Yani dilahirkan? 5 Oktober. Tahu dia sejarah ya. Tapi dia tidak tahu, nggak ngerti. Oleh karenanya mempelajari nabi-nabi bukan sekedar harus tahu, tapi kita mengambil hikmah, ada pengertian di situ. Nah, misalnya kalau bahasa kita kan suka menyebut benang merahnya. Nabi-nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu misinya sama, benang merahnya sama, yaitu agar manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bersyariat. Manusia mau diatur dengan syariat. Sehingga pada masa Nabi Adam yang sudah kita bicarakan, orang baru 3 pasang. Nabi Adam punya anak 2 pasang, laki perempuan. Terus Adam dan Hawa baru 3 pasang orang. Itu sudah membutuhkan syariat. Sehingga Nabi Adam itu minta diatur bagaimana ini menikahkan anak. Maka diajarkan oleh Allah agar pernikahannya disilang. Si Kabil nikah sama yang ini, adiknya Habil. Habil nikah sama saudaranya Kabil. Nah, cuma kan nggak mau juga diatur dengan syariat. Jadi yang kedua biar supaya manusia bersyariat. Yang ketiga biar supaya manusia berakhlak. Itu semua nabi begitu. Titik tekannya kepada umatnya agar manusia beriman, bersyariat, berakhlak yang mulia. Karena antara syariat dengan akhlak itu sangat dekat. Misalnya pada pertemuan terdahulu ya, ada pembahasan tentang jangan mengurangi takaran misalnya. Jangan mengurangi takaran dalam urusan jual beli. Baik, begitu Pak. Ya, cukup. Ya. Mau ada lagi, satu lagi. Udah waktu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.